Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Edukasi SMK Multikarya. Bersama saya Dian yang akan membawa mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi menganalisis biaya produksi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawa dan menjelaskan bagaimana menganalisis biaya produksi, bagaimana menghitung harga pokok produksi, di mana juga akan mengetahui bagaimana menghitung BEP dalam suatu produk atau barang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis biaya produksi. Di video sebelumnya saya menjelaskan apa itu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah akumulasi dari biaya-biaya dalam proses produksinya menghasilkan suatu produk atau barang, yang dimana biaya-biaya ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional atau pabrik, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan analisis biaya produksi jangka pendek, ada 3 fungsi yang dihitung. Jangka pendek ini adalah di mana biaya tetap yang tidak dapat diubah biayanya. Nah, apa 3 fungsi yang dapat dihitung dalam biaya produksi jangka pendek? Yang pertama adalah biaya total atau total cost, di mana rumusnya adalah total cost sama dengan total variable cost plus total fixed cost, di mana yang kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost. Nah, yang ketiga adalah biaya total tetap, di mana total fixed cost dengan rumusnya total fixed cost sama dengan total cost dikurang total variable cost. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya sudah kita bahas jenis-jenis biaya produksi dengan rumusnya. Nah, kali ini di mana kita akan menganalisis biayanya dengan contoh pembahasan soalnya. Nah, selanjutnya selain menghitung biaya-biaya tersebut, analisis biaya produksi ada beberapa jenis biaya lain yang dihitung. Nah, apa saja? Ada average fixed cost, ada average variable cost, average cost, dan marginal cost. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, soal yang pertama, suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar 15.000. Agar mampu memproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar 35.000. Maka besarnya average variable cost adalah, nah, diketahui dari soal ini adalah kuantitinya atau jumlah produksinya adalah 7, sedangkan average total cost-nya sebesar 15.000. Total fixed cost-nya adalah 35.000. Nah, yang ditanya adalah average variable cost. Nah, rumus dari average variable cost bisa kita lihat sama dengan total variable cost per quantity. Nah, total variable cost di sini belum ada, jadi kita cari dulu total cost-nya. 15.000 dikali kuantitinya 7 dengan menghasilkan 105.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari total variable cost-nya dengan rumus TC sama dengan total fixed cost plus total variable cost, di mana total cost-nya tadi sudah dapat 105.000, 35.000 ditambah total variable cost-nya. Jadi total variable cost-nya kita hitung 105.000 dikurang 35.000 dan hasilnya adalah 70.000. Nah, sudah dapat total cost dan total variable cost, tinggal kita masukkan nilainya di rumus average variable cost. Jadi 70.000 dibagi 7 dan hasilnya adalah Rp10.000. Jadi besarnya variable cost adalah Rp10.000. Nah, di contoh soal yang kedua, kali ini Joko memiliki usaha lumpia. Sekali produksi, Joko mengeluarkan biaya sebesar Rp350.000 untuk membeli bahan baku buah lumpia. Sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan setiap kali produksi Rp40.000. Harga untuk sebuah lumpia adalah Rp15.000. Nah, yang ditanya adalah hitunglah laba atau rugikah yang diperoleh jika produksi terjual 25 buah, diperoleh jika lumpia terjual habis. Nah, yang dari soal bisa kita ketahui apa
fixed cost-nya adalah Rp40.000 sekali produksi. Nah, variable cost-nya adalah Rp350.000, kuantiti jumlah produksinya adalah 40 buah lumpia, price harga jualnya tadi adalah Rp15.000. Nah, kita langsung aja jawab di mana total cost tadi rumusnya adalah variable cost plus fixed cost. Nah, jadi kita jumlahkan 350 ditambah 40.000 hasilnya 390.000. Nah, yang dijual atau rugi jika terjual 25 buah. Nah, kita rumuskan di mana laba dengan rumus TR dikurang TC. TR ini adalah total pendapatan dikurang total cost. Jadi, TR total revenue merumuskan P dikali Q. P itu adalah price dikali kuantitinya. Harga jualnya tadi adalah 15.000 dikali kuantitinya 25 buah. Dan total cost-nya tadi adalah Rp390.000. Jadi totalnya adalah 375 dikurang 390.000 adalah minus 15.000. Jadi rugi kalau jual 25 buah. Nah, kalau terjual semua apakah untung? Ya pasti, karena total revenue dikali 40, di mana total revenue tadi adalah total revenue tadi P dikali Q, P-nya tadi 15.000, Q-nya 40, jadi 600.000 dikurang 390.000. Jadi totalnya 210.000 ya. Dimana total pendapatan jika lebih besar dari total cost maka untung, tapi jika total pendapatan lebih kecil dari total cost maka rugi. Nah, jadi dari perhitungan ini kita hitung berapakah harga pokok produksinya. Nah, harga pokok produksi ini di mana harga pokok dirumuskan dengan total cost per Q. Total cost-nya tadi berapa? 390.000 per 40. Jadi jumlahnya adalah 9.750. Di mana harga pokok produksi ini adalah dasar untuk menentukan harga jual, di mana kita bisa menentukan besarnya biaya untuk diperjualkan kepada konsumen, masyarakat. Oke, kita masuk ke metode penentuan harga pokok produksi. Nah, pada penentuan harga pokok produksi ini dikenal dengan dua pendekatan. Dengan metode pendekatan full costing dan pendekatan variable costing. Nah, kita bahas pendekatan full costing. Full costing yang merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead atau pabrik operasional. Nah, yang berperilaku variabel maupun tetap. Nah, jadi variabel full costing ini terdiri dari unsur-unsur biaya produksi. Nah, selanjutnya di variable costing, di mana metode penentuan harga pokok produksi hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja, yang terdiri dari biaya bahan pokok, tenaga kerja, dan overhead pabrik variabel yang ditambah dengan biaya non-produksi. Nah, dalam menentukan metode pendekatan harga pokok produksi yang umumnya dilakukan dengan menggunakan metode full costing. Yang sering digunakan adalah menggunakan metode full costing. Nah, kalau tujuan pengambilan keputusan itu biasanya digunakan metode variable costing. Nah, kita langsung aja membahas contoh perhitungan di mana full costing ya. Diketahui pada tahun 2019 seorang wirausaha memproduksi sebanyak 1.000 unit produk kerajinan tempat tisu. Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk tempat tisunya. Nah, di sini bisa diketahui biaya bahan bakunya adalah Rp200 per unit, biaya tenaga kerjanya 150 per unit, biaya overhead variabel 400 per unit, biaya overhead tetap 100.000, biaya pemasaran variabel 300 per unit, biaya pemasaran tetap 150.000, biaya admin dan umum tetap 200.000. Produk tempat tisu dijual dengan harga 2.000 per unit dan produk tempat tisu terjual 1.000 unit. Nah, yang ditanya hitunglah berapa harga pokok produksi yang menggunakan metode full costing. Nah, dan buat laporan harga laba ataupun ruginya. Nah, di sini
Penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing yang saya jabarkan di sini adalah biaya bahan bakunya. Tadi biaya bakunya adalah 200 per unit, di mana 200 dikali harga jualnya tadi 1000, jadi 200 dikali 1000, 200.000, dan seterusnya, di mana biaya tenaga kerja langsung 150.000, biaya overhead variabel 400.000, dan biaya harga tetapnya tetap 100.000. Jadi harga pokok produksi adalah penjumlahan dari ini, dan jumlahnya adalah 850.000, di mana ada biaya non produksinya. Biaya non produksinya tadi biaya admin, biaya pemasaran tetap, dan biaya pemasaran variabel, yang di mana jumlahnya adalah 650.000. Nah, jadi total harga produksinya ya kita jumlahkan saja, 850.000 ditambah 650.000, dan hasilnya adalah 1.500.000. Nah, harga jualnya tadi berapa? Adalah 2 juta ya. Nah, total HPP-nya tadi adalah 1.500.000, dan labanya pastinya 500.000 dari 2 juta dikurang 1.500.000. Oke, kita